Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Di video kali ini kita akan bahas mengenai TAPRO, tabungan proteksi. Nah, teman-teman, ini adalah presentasi mengenai tabungan proteksi. Pertama-tama nih, kita mau bahas mengenai pertanyaan untuk kita tanya ke diri kita sendiri. Lalu kita akan bahas mengenai analogi tabung dan juga fakta, lalu kita bahas mengenai TAPRO. Nah, ini adalah garis besarnya. Mari kita mulai. Sekarang kita tanya ke diri kita sendiri. Tanya deh, menurut kamu bisa gak sih kita hidup tanpa asuransi? Coba deh, teman-teman jawab dalam hati. Bisa gak sih hidup tanpa asuransi? Ternyata bisa loh hidup tanpa asuransi karena banyak banget orang di sekitar kita bisa hidup tanpa asuransi. Tapi bisa gak kita hidup tanpa penghasilan? Ujung-ujungnya semua butuh duit. Nggak munafik teman-teman. Mulai dari orang baru lahir, bayi baru lahir ya, sampai orang meninggal dunia sekalipun itu semuanya butuh yang namanya uang. Artinya penghasilan ini sangat dibutuhkan di hidup kita. Nah, sekarang mari kita lihat analogi tabung. Apakah penghasilan kita perlu diproteksi? Ibarat penghasilan ini adalah tabung penghasilan. Kita mencari uang untuk kita tabung ke dalam tabungan. Lalu ada yang namanya pengeluaran untuk kebutuhan, keinginan, pendidikan anak, kesehatan, bisnis, keluarga, cicilan, you name it teman-teman. Kita punya namanya pengeluaran banyak sekali. Tapi ada juga sisanya yang kita simpan menjadi tabungan. Ya syukur-syukur ada ya teman-teman ya. Dan kalau kita punya tabungannya banyak, kita bisa mengumpulkan aset. Mobil, emas, rumah, dan sebagainya. Tapi teman-teman perhatikan deh, di sini ada namanya bom waktu, SK camat bomnya, sakit kritis, kecelakaan, cacat, meninggal, dan tua. Ini adalah bom waktu teman-teman. Sadar nggak sadar semua orang punya bom waktu di penghasilannya kita. Pertanyaannya, kalau penghasilan dipaksa stop, teman-teman siap apa enggak? Dan gimana sih skenarionya kalau penghasilan kita dipaksa stop? Anggap teman-teman terjadi salah satu dari penyakit kritis atau meninggal dunia. Pastinya penghasilan stop, tapi masalahnya pengeluaran ini jalan terus teman-teman. Tidak bisa dipungkiri ini jalan terus. Nah, lalu bagaimana cara membayar pendidikan anak? Bagaimana membayar kebutuhan hidup? Belum lagi keluarga yang harus hidup, cicilan yang harus dibayarkan. Nah, ini jadi problem gak untuk teman-teman semuanya? Sekarang kita lihat faktanya. Penghasilan bisa dipaksa hilang. Dan penyakit kritis itu bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali tua, muda, kaya, miskin, semuanya bisa terkena penyakit kritis. Karena fakta dari WHO, Lembaga Kesehatan Dunia, mengatakan bahwa 70% orang sebelum meninggal dunia itu mengalami penyakit kritis. Artinya 4 dari 5 orang di sekitar Anda terancam sakit kritis sebelum meninggal dunia. Kalau kita sedang berkumpul bersama 4 dari teman kita, artinya 4 dari orang yang sedang berkumpul itu akan mengalami penyakit kritis sebelum meninggal dunia. Coba deh cek teman-teman, di sekitar kalian, ada berapa banyak dari teman kita yang sudah mengalami penyakit kritis? Belum lagi kita bicara mengenai biayanya. Semuanya itu memerlukan biaya yang tidak sedikit teman-teman.
stroke jantung, kanker ginjal, harus cuci darah, ganti pasang ring. Lalu untuk pengobatan kanker, kemoterapi, itu memerlukan biaya yang banyak karena pengobatannya jangka panjang. Koran Kompas mengatakan 85% pasien kanker dan keluarga bangkrut. Apakah kita sudah siap menghadapi ini semua, teman-teman? Nah, ini adalah hal-hal yang harus kita tanyakan ke diri kita sendiri. Kita kebal gak terhadap SK Camat? Seumur hidup apakah kita kebal, teman-teman? Lalu kita bisa pilih gak kena yang mana, penyakitnya apa, dan biayanya berapa, dan bahkan siapa yang kena pun kita nggak tahu. Kapan kenanya nggak ada yang tahu juga. Keluar uangnya dari mana? Uangnya mau ambil dari Tapri atau dari Tapro. Nah, teman-teman, ini adalah SK Camat dan KPK KU. Teman-teman bisa melihat penjelasannya di gambar ini. Kebal pilih kapan, keluar uang, dan uangnya mau dari mana. Kalau teman-teman melihat gambar ini, penghasilan dipaksa stop dan kita memerlukan dana darurat. Tapi biaya jalan terus. Nah, teman-teman sudah siap dana darurat belum? Pertanyaan yang paling penting adalah gimana sih cara nyiapin dana darurat miliaran rupiah dengan cara yang cepat, waktu yang singkat, dan pasti dapat. Caranya ada dua, teman-teman. Cara pertama adalah Tapri, yaitu tabungan pribadi. Simpan 3 juta per bulan, ternyata butuhnya 1.300 bulan alias 110 tahun untuk terkumpul 4 miliar. Berarti masalah kita semua ini sama, teman-teman, yaitu apa? Waktu. Semuanya punya masalah dengan waktu karena kita butuh waktu 100 tahun untuk mengumpulkan 4 miliar. Nah, ini cara pertama, tabungan pribadi. Ada cara kedua, yaitu tabungan proteksi. Simpannya sama 3 juta per bulan tapi nggak perlu 100 tahun. Cukup 90 hari kita sudah standby dana untuk apa? Sakit kritis, kecelakaan, cacat tetap, meninggal masing-masing 1 miliar. Bukan cuman itu aja, teman-teman. Ada juga tabungan otomatis sampai usia 65 tahun apabila terjadi resiko. Plus lagi ya, teman-teman ya, rawat inap 5 miliar per tahun. Ini saya koreksi ya, ini yang lama 4 miliar ya. Sekarang 5 miliar per tahun, dan jika dirasa kurang silakan ditambah. Plus lagi, teman-teman, uang tunai. Nah, teman-teman pilih yang mana? Cara Tapri atau cara Tapro?